Penelusuran skandal berlanjut ke Lapas Sukamiskin untuk memastikan apakah praktek bisnis suap fasilitas dan keberadaan bilik cinta masih ada di balik jeruji besi Lapas Sukamiskin. Assalamualaikum Pak Tejo, Pak Kalapas. Siap. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Saya Abraham dari iNews Pak. Oh, iya. Terima kasih sudah menerima kami Pak. Iya. Pak, izinkan kami untuk melihat bagaimana sekarang transformasi Sukamiskin dengan Kalapas barunya Pak Tejo, dan juga yang lagi diskusi di sini rame-rame ya Pak. Iya. Pak, ini saya kaget. Karena kita ketahui bersama tadinya ini kalau tidak salah ini saung yang disebutkan tempat ngopi-ngopi, tempat ngumpul ya para narapidana, warga binaan. Sekarang bisa berubah menjadi lapangan futsal, saya lihat ini sekarang Pak ya. Iya. Sambil kita jalan Pak. Iya Mas, jadi ini kita akan membuka perubahan nilai-nilai organisasi ya. Yang dulu di sini saung kita rubah menjadi untuk kepentingan seluruh warga binaan dan petugas gitu. Ini kita kerjasama Bank Jabar, Banten, ini dari PU. Pekerjaan umum? Ya, PU Provinsi Jawa Barat. Oleh sebab itu saya menginginkan dari seluruh warga binaan pemasyarakatan mendukung program-program peningkatan pembinaan pemasyarakatan. Jadi rencana berapa lama ini renovasi ini akan berlangsung Pak, khususnya untuk wilayah saung ini Pak? Ini yang pertama untuk futsal udah bisa digunakan. Kemarin pertandingan se-Bandung Raya udah kita gunakan ini. Sudah bisa gunakan. Coba kita lihat sama-sama ya Pak ya. Kita lihat sebelah sini adalah lapangan futsal yang sudah dipergunakan ya sebetulnya ya Pak ya. Dan rencananya ini besok tanggal 18 Desember kita mengadakan apel bersama sewilayah Jawa Barat Pak di sini. Jadi ini targetnya tanggal 16-17 harus selesai karena kita akan gunakan untuk apel bersama. Apel bersama nanti. Iya di sini nanti. Oke. Pak, Anda tentu tidak akan bisa seorang diri untuk ini Pak. Karena yang kita ketahui bersama ex-Kalapas, sekelas ex-Kalapas ya Pak ya. Pak Wahid Hussein, Anda juga barangkali mengenalnya begitu. Dan juga ajudannya dalam tanda kutip main mata dengan warga binaan Pak. Karena warga binaan di sini ternyata kita ketahui bersama meskipun mereka sudah menjadi narapidana, nampaknya mereka seolah-olah dalam tanda kutip masih punya kuasa Pak untuk mempengaruhi petugas-petugas lapas di sini Pak. Iya. Komentar Anda soal ini Pak untuk memutus mata rantai ini Pak. Jadi itu satu tantangan bagi kita sekarang. Jadi kita harus memiliki satu integritas gitu ya. Jadi pemahaman semua petugas pemasyarakatan di sini, apapun bujuk rayuan itu merupakan satu tantangan untuk tidak mengikuti apa yang diinginkan oleh warga binaan pemasyarakatan. Untuk Anda pribadi seperti apa sih Pak menjaga integritas itu Pak? Jadi yang pertama kita harus selalu bercermin ya, terus kita merefleksi diri bahwa kita bukan hanya bagian dari petugas pemasyarakatan, tapi juga bagian dari masyarakat. Jadi rasa keadilan masyarakat itu harus diutamakan. Masuk unsur abdi negaranya kan Pak. Anda juga seorang abdi negara yang ditugaskan untuk melayani masyarakat dengan cara seperti ini Pak. Iya, seperti itu, kira-kira seperti itu. Dan kita harus membekali, tidak diam saja, membekali petugas-petugasnya untuk selalu selalu ada hubungan dengan integritas diri mereka, yaitu dengan pembinaan kepribadian. Kalau warga binaan pemasyarakatan diberikan pembinaan kepribadian, ya petugasnya juga dong. Gitu. Itu Pak soal pembinaan yang menarik Pak. Karena mengapa saya tanyakan ini penting sekali karena sosok Anda adalah sosok yang seperti diharapkan menjadi jawaban sebetulnya Pak. Karena kan disebutkan dalam jajaran menteri kemudian dirjen juga seleksinya begitu ketat ya Pak untuk menjadi Kalapas, bahkan untuk sekelas Sukamiskin ini Pak. Dan tentu saja dalam tanda kutip Anda disebut-sebut orang pilihan sebetulnya Pak yang bisa membereskan ini semua. Tapi apapun itu hanya waktu yang bisa menguji itu kan Pak. Jadi gini, saya nanggapi bahwa saya bukan termasuk, memang dalam seleksi itu salah satu pilihan. Tapi seleksi ini kan bukan yang terbaik atau tidak yang terbaik, tapi yang cocok gitu kan. Kalau seleksi asesmen tuh orang yang cocok menduduki jabatan itu yang mana ya gitu, dengan nilai budaya yang ada di institusi itu, di organisasi itu. Soal susah dan sulit bagi warga binaan, kita juga berbincang soal bagaimana penempatan kamar-kamar buat mereka sesungguhnya Pak. Apakah ini
masih ada intrik-intrik dalam tanda kutip Pak, pemberian fasilitas khusus bagi narapidana tertentu, atau sesungguhnya apa yang sudah kita saksikan di depan mata kita di layar kaca televisi itu sudah tidak ada lagi saat ini Pak, bahwa fasilitas sudah seluruhnya sama dan tidak ada yang spesial, tidak ada yang khusus istimewa? Ya enggak ada, kita membuat sistem penempatan kamar hunian. Kalau khusus benar, tapi khusus bukan karena uang, khusus karena menderita suatu penyakit. Usia, manula dan lain sebagainya. Kita tempatkan misalnya untuk manula yang nggak di atas, di bawah gitu. Yang sakit khusus pemantauan para medis, kita membuat satu jaringan yang mana mereka yang pertama dekat dengan medis, mudah dikontrol dan lain sebagainya. Jadi yang berita selama ini bahwa penempatan itu diatur oleh mereka nggak ada lagi. Kita buat bahkan sistem. disebutkan jual beli kamar Pak. Ini kamarnya lebih mahal mungkin. Ya itu yang kita khawatirkan Pak. Jangan sampai bahwa Lapas Sukamiskin bisa jadi hotel bintang 5 bagi mereka Pak, dalam tanda kutip. Insya Allah enggak Pak. Tidak. Insya Allah enggak ada, karena sistem penempatan juga melalui sidang TPP. Kita pikirkan hal-hal yang mendasar tentang hak asasi manusia, kesehatan, manula, kemampuan fisik untuk melakukan kegiatan, itu yang harus kita pikir. Pak, harus dijelaskan juga Pak soal ramai diperbincangkan bilik bercinta disebut Pak. Ini kamar asmara, apapun istilahnya sebetulnya Pak. Apakah itu benar-benar ada atau eksis ini Pak? Saya tahu dari pemberitaan media sosial, dari dakwaan jaksa KPK, bunyinya seperti itu. Selama saya di sini itu memang tidak ada seperti itu. Saya bilang bilik bercintanya di mana yang mau mereka lakukan? Karena tempat-tempat itu kan sudah kita bersihkan. Yakin Pak? Dan mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi. Tidak ada lagi Pak? Itu. Ya, sudah dicek betul ruangan itu saya Pak? Cek ruangan itu nggak ada. Jadi ruangan itu sesuai fungsi penempatan ruang itu. Keterangan Kalapas Sukamiskin kontras dengan fakta persidangan sebelumnya. Kuasa hukum Henry Saputra yang merupakan ajudan eks Kalapas membeberkan perannya sebagai perantara antara Fahmi dan Wahid Hussein. Bang Sulaiman, kami ingin mengetahui sesungguhnya peran dari Henry Saputra. Klien Anda yang disebutkan menjadi perantara, menerima segala bentuk gratifikasi dari Fahmi Darmansyah kepada eks Kalapas Wahid Hussein. Yang ingin kami ketahui, apakah setiap pemberian itu selalu melalui perantaraan klien Anda? Di sini saya klarifikasi ya terkait bahwa klien saya menerima semuanya penerimaan uang-uang diberikan oleh warga binaan. Pada prinsipnya tidak seperti itu. Ada juga yang langsung diberikan oleh atau diterima oleh Wahid Hussein yang kita tidak tahu berapa jumlah. Pada prinsipnya, tetapi karena klien saya adalah Henry Saputra ini adalah seorang bisa dikatakan ajudan, bisa juga dikatakan staf, tetapi SK-nya tidak ada ya terkait ajudan untuk tahanan warga binaan untuk itu tidak ada SK. Tapi pada prinsipnya saudara Henry ini adalah orang kepercayaannya untuk dalam kapasitas Kalapas dalam porsi Wahid Hussein. Intinya begitu. Artinya apapun yang ingin disampaikan warga binaan lewat melalui Henry Saputra. Tetapi intinya Henry Saputra hanya menyampaikan penyampaian terkait apakah itu penyerahan uang ataupun informasi langsung diberikan kepada Pak Wahid Hussein. Oke, berapa rupiah dan apa saja barang-barang yang sesungguhnya diterima oleh klien Anda dan disampaikan langsung kepada terdakwa? Kita tidak bisa menilai jumlahnya berapa, tapi pada prinsipnya di dalam dakwaan sudah jelas juga bahwa banyak uang-uang yang diberikan saudara Henry kepada langsung ke Wahid Hussein. Misalnya beberapa saja Bang, misalnya bisa di breakdown apa saja yang sudah disampaikan? Ya sama seperti dakwaan yang sudah diajukan oleh penyidik KPK, ada seperti mobil, ada seperti bentuknya uang, jumlahnya bisa dari 20, 15 dan sampai 5 juta. Pada prinsipnya klien kita ini hanya menyampaikan uang tersebut kepada Kalapas. Oke, berarti mobil Mitsubishi Triton yang disebutkan merupakan permintaan ataupun keinginan hati dari eks Kalapas itu juga disampaikan langsung kuncinya oleh klien Anda kepada Pak Wahid Hussein? Tidak. Jadi ketika penyerahan mobil itu hanya saudara Andri Rahman yang menjadi saksi tadi menyampaikan kepada klien kita Henry Saputra bahwa ada mobil yang sudah disiapkan oleh saudara Fahmi dan Mawansah kepada Wahid Hussein. Itu saja informasi yang diberikan kepada saudara Henry Saputra. Henry Saputra melanjutkan informasi tersebut kepada Kalapas bahwa mobilnya sudah disiapkan oleh Fahmi dan Mawansah. Itu saja. Berarti sesungguhnya percakapan ini kerap terjadi ya antara
saksi Andri Rahmat yang disebutkan juga orang kepercayaan dari Fahmi terhadap klien Anda yang merupakan orang kepercayaan dari Wahid Hussein? Karena Henry adalah seorang bawahan, tapi tidak terlalu intens. Tapi pada prinsipnya apapun hal-hal yang memang diperlukan oleh Wahid Hussein terkait makan, terkait dengan kebutuhan harian, itu pasti disampaikan ke saudara Henry. Otomatis Henry menyampaikan ke pihak yang bersangkutan tadi, bisa napi-napi yang di dalam tadi. Intinya begitu. Satu hal yang menarik, Bang Arif, Anda harus menjawab bahwa ada tas branded yang disiapkan oleh Fahmi Darmansyah yang disebutkan diterima langsung oleh klien Anda yang akan diberikan ke Bu Dirjen Lapas. Ya, sesungguhnya saudara Henry, klien kita ini tidak mengetahui tas itu diberikan untuk siapa. Pada prinsipnya ada titipan tas yang diterima oleh saudara Henry yang akan ditindaklanjuti kepada siapa tidak tahu. Pada prinsipnya itu diserahkan kepada Kalapas. Tapi informasi yang kita dapat saya ini bahwa tas itu diberikan kepada Bu Dirjen waktu itu. Iya. Tapi sesungguhnya apakah klien Anda mengetahui atau ditugaskan atau barangkali juga ada tulisan nama dari bentuk bagian dari tas tersebut, kado kah atau seperti apa yang memang sudah disediakan untuk Bu Dirjen? Tidak tahu. Dia hanya melihat bahwa ada tas yang dia terima dan dia serahkan kepada Pak Kalapas waktu itu. Dan intinya dalam isi tas itu juga dia tidak mengetahui apa isinya. Pada prinsipnya dia hanya memberikan tas itu kepada Kalapas. Selanjutnya apa perintah Kalapas dia tidak mengetahui lagi. Sampai pada akhirnya apakah klien Anda mengetahui bahwa tas itu memang ditujukan kepada atasannya Kalapas, yaitu yang membawai Kalapas di seluruh Indonesia, Dirjen Lapas? Henry mengetahui setelah terjadi kasus OTT ini. Setelah terjadi OTT, baru dia mengetahui bahwa tas itu diberikan kepada salah satu dirjen. Ibu, maksudnya Ibu Airin, beliau sangat sabar sekali. Ya,